Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Allahu Akbar. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak sholih dan sholihah, simak ya video pembelajaran dari Bu Nida. Selamat menyaksikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menggambarkan secara jelas tentang hari kiamat dalam Quran Surah Al-Zalzalah. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang Surah Al-Zalzalah. Sekarang kita baca bareng-bareng ya Surah Al-Zalzalahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siapa yang belum hafal? Nah, menghafal surah Al-Zalzalah itu sangatlah mudah. Nah, kuncinya dibaca secara berulang-ulang setiap hari dan janganlah malas. Dan bagi anak-anak yang sudah hafal dan hafalannya biar tidak cepat hilang, maka bacalah surah Al-Zalzalah ini di dalam sholat 5 waktu. Al-Zalzalah artinya goncangan. Maksudnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Nah, nama surah Al-Zalzalah ini diambil dari kata zilzal yang terdapat dalam ayat pertama. Surah Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah Al-Zalzalah ini diturunkan di Madinah setelah surah An-Nisa, sehingga digolongkan sebagai surah Madaniyah karena diturunkannya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Zalzalah ini urutan surah ke-99 dari 114 dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita belajar membaca surah Al-Zalzalah beserta artinya. Bismillahirrohmanirrohim.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Shadaqallahul azim. Setelah kita membacakan surat Al-Zalzalah beserta artinya, selanjutnya kita membahas mengenai isi kandungan surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini menerangkan tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya dunia atau alam semesta beserta isinya. Nah, hari kiamat ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, laut meluap, gunung-gunung meletus mengeluarkan lava yang sangat panas, bumi berguncang karena gempa yang dahsyat, planet-planet bertabrakan, dan manusia berterbangan seperti kapas. Hari kiamat juga disebut hari akhir. Setelah itu, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama di dunia. Nah, dalam surah Al-Zalzalah disebutkan tentang zarah. Yang dimaksud zarah dalam surat ini adalah seperti biji wijen. Nah, untuk menunjukkan keadilan Allah bahwa sekecil apapun perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atau imbalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai surat Al-Zalzalah. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya nih kepada kalian, ada yang tahu tidak apa sih hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Ya, betul sekali. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Nah, jadi dalam ilmu tajwid mengajarkan kita cara
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satu pembahasan ilmu tajwid adalah tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam biasanya diletakkan di awal kata tulisan Arab untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda atau isim. Cara membaca alif lam dibagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ketentuan hukum bacaan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Cara membaca alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alif lam qamariyah dan yang kedua ada alif lam syamsiyah. Nah, kita akan menjelaskan mengenai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah apabila ada alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah yang 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, nun, mim, waw, ya, ha. Cara membaca alif lam qamariyah adalah dengan jelas atau izhar, yaitu alif lam tersebut diberi tanda sukun atau mati dan dibaca jelas, berbunyi L. Nah, karena itu alif lam ini disebut juga izhar qamariyah. Qamariyah artinya bulan. Alif lam diibaratkan seperti bintang dan 14 huruf di atas seperti bulan. Sehingga jika ada bulan maka bintang juga terlihat jelas. Karena itu jika 14 huruf tersebut bertemu alif lam maka dibaca jelas. Hukum bacaan yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah apabila ada alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah ada 14, yaitu ta, tha, da, dha, ro, za, sa, sya, so, do, to, do, lam, nun. Nah, cara membaca alif lam syamsiyah ini dengan diidgham atau masukkan. Huruf lamnya tidak dibaca atau langsung dilewati dan membaca huruf setelahnya, dan di atas huruf tersebut diberi tasydid. Karena itu alif lam ini juga disebut idgham syamsiyah. Syamsiyah artinya matahari. Alif lam diibaratkan seperti bintang dan 14 huruf di atas seperti matahari. Sehingga jika ada matahari maka bintang tidak akan terlihat, karena jika 14 huruf tersebut bertemu alif lam maka lamnya tidak dibaca. Nah, itu tadi adalah hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Anak-anak sudah paham? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita menerapkan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, di sini terdapat beberapa contoh alif lam qamariyah. Yang pertama, pada lafadz wal qamaru, itu hukum tajwidnya alif lam qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Kemudian lafadz yang kedua ada minal jinnati. Yang ketiga lafadz al khannas. Yang keempat lafadz birabbil falaq. Yang kelima lafadz wal fat. Kemudian di sini ada contoh alif lam syamsiyah. Yang pertama lafadz asyamsu.
Nah, yang kedua, lafad malikin nas. Yang ketiga, lafad an-nafatsat. Yang keempat ada lafad Allahus somad. Dan yang terakhir ada lafad watin. Paham? Alhamdulillah. Sekian video mengenai pembelajaran surat Al-Zalzalah dan hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.